Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Sari dari Universitas Muhammadiyah Buton, Prodi PGSD kelas Pasar Wajo, dengan NIM 0322010236. Tujuan dibuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Samsul Rizal, SPD, MPD. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu manajemen pendidikan. Nah, sebelum kita bahas, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu manajemen dan pendidikan. Jadi, manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Kemudian, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar. Misi manajemen pendidikan yaitu seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan, kemudian mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian manajemen pendidikan memiliki ciri khas. Yang pertama, tujuan bermuara pada tujuan pendidikan, kemudian mendukung kegiatan pendidikan, kemudian dilandasi sifat edukatif dan berpusat pada peserta didik. Fungsi manajemen pendidikan, yang pertama planning atau perencanaan, kemudian organizing, pengorganisasian, kemudian actuating, pelaksanaan, kemudian controlling, pengawasan. Kemudian manajemen pendidikan mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, menempatkan personalia sesuai keahlian. Kedua, mempersiapkan biaya pendidikan memadai, kemudian menerapkan metode pendidikan yang tepat. Baik, langkah kedua yaitu menyediakan alat-alat pendidikan memadai, kemudian mempersiapkan sarana dan prasarana yang efektif, integrasikan teori dan praktek. Kemudian langkah-langkah manajemen yang ketiga, yang pertama yaitu menerapkan desain pembelajaran sesuai lingkungan, kemudian sistem kontrol internal dan eksternal, kemudian mempersiapkan daya serap pasar bagi lulusan. Baik, di sini ada juga proses pendidikan sebagai sistem, yaitu input, proses, output, dan outcome. Kemudian ada juga di sini faktor instrumen input. Yang pertama, kurikulum, guru, sarana dan prasarana, biaya, manajemen pendidikan. Baik, kita lanjutnya manajemen pendidikan. Yang pertama, memastikan tujuan pendidikan tercapai, kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian mempersiapkan lulusan untuk masa depan. Baik, lanjut. Pengenalan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah cara mengelola sumber daya pendidikan. Tujuannya adalah mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kita akan belajar tentang definisi, ciri khas, dan fungsi manajemen pendidikan. Menurut Parker, manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Osman mengatakan manajemen adalah pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kemudian kita lanjut di definisi pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar. Tujuannya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik. Baik. Kemudian di sini ada metode pendidikan. Yang pertama, metode harus sesuai dengan subjek dan peserta didik. Kemudian tidak boleh sama untuk SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Baik, di sini juga ada sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, menyediakan alat pendidikan yang memadai.
kemudian mempersiapkan sarana dan prasarana yang efektif. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari manajemen pendidikan yaitu manajemen pendidikan membantu mencapai tujuan pendidikan. Kemudian penting untuk memahami langkah-langkah dan fungsi manajemen. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi 1. Nanti saya akan jelaskan lagi materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.